urutannya dalam kitab suratan Kolose. Nah, kita akan melihat puncak dari kitab Kolose ini adalah peninggian dan pemuliaan pemujaan Kristus, dan khususnya di dalam hal kepenuhan Allah, kepenuhan Kristus. Nah, kita akan membaca dalam firman Tuhan Kolose pasal 1 ayat yang ke-7 ya. Kolose pasal 1 ayat 7. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Jadi Epafras ini adalah kependekan dari Epafroditus. Jadi dipersingkat dari Epafras. Ya, itu sama. Dan perhatikan baik-baik, Epafras adalah seorang diaken yang punya semangat mengabarkan Injil. Jadi gereja mula-mula itu yang mengabarkan Injil bukan hanya rasul-rasul, tetapi para diaken dan para pengerja itu bersemangat untuk membawa firman. Mungkin Epafras ini punya bisnis yang ada di kota Efesus, Kolose, dan semuanya. Seorang pemuda yang sangat diberkati Tuhan, dan dia seorang pelayan, disebut sebagai pelayan Kristus. Pelayan yang kami kasihi, jadi 2 kali, diaken. Berarti jelas sekali Epafras ini adalah kelompok diaken dari gereja mula-mula. Dan dari diaken inilah, Epafras inilah, Rasul Paulus mendengarkan apa yang terjadi di Kolose, dan termasuk juga di Efesus dan beberapa kota. Dan Epafras juga bersama-sama Paulus di penjara karena imannya. Jadi anak muda ini luar biasa sekali. Saya kadang-kadang berdoa juga supaya ada anak muda yang, ya saya juga masih muda ya sebenarnya, bukan saya tua. Pemuda itu sampai umur 60 itu pemuda menurut PBB gitu ya. Jadi kita masih muda sebenarnya. Nah, ada pemuda-pemuda lain yang juga mempunyai hati dan memberitakan Kristus dalam pekerjaannya, dalam setiap area kehidupannya. Dan disitulah akhirnya Tuhan berikan jemaat mula-mula itu bertumbuh dengan cepat itu dengan cara-cara seperti ini. 8. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Jadi ada hubungan roh yang luar biasa antara Kristus, Epafras dengan jemaat. Ada kaitan dengan pekerjaan kuasa Roh Kudus. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi tujuan Paulus itu mengingatkan jemaat di sana, kalau ibadah, kalau mengerjakan apapun dalam hidupnya, Paulus ingin Epafras juga supaya jemaat mengenal Kristus yang benar, Allah yang benar, dan harus mengetahui kehendak Allah yang sempurna. Jadi bukan kehendak Allah yang asal-asalan, tapi apa yang sempurna, yang disebut sebagai telos, yang akhir itu. 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan ini tujuan daripada ibadah, teologi ibadah kita, teologi penyembahan, pemujaan yang setiap hari Jumat dan menjadi hari Kamis, dan juga nanti seri yang lain. Setelah itu kita disadarkan bahwa kita membangun pengertian tentang pengenalan akan Allah yang sejati, yang hanya bisa dikenal di dalam pengenalan kita akan Kristus. Dan itulah yang dibawa oleh para rasul, para diaken, para bapak gereja, dan para hamba Tuhan, pendeta, penginjil, guru Injil, semua itu harus membawa ini. Dan termasuk di dalamnya adalah penatua, diaken, atau vikaris, atau apapun. Ya, pendeta pembantu, pendeta muda, dan istilah-istilah yang lain yang ada di gereja. Dan itulah puncak dari ibadah adalah peninggian, meninggikan nama Kristus, bukan yang lain. Ya, di sini 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar,
dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Hari ini saya akan membawa kita belajar satu kata kerja yang penting sekali. Dan itu ada dalam setiap suratan Rasul Paulus. Setiap kali saudara membaca, saudara bisa mengecek. Atau saudara mendownload aplikasi interlinear yang gratis, yang luar biasa itu. Dulu kita beli jutaan bukunya, sekarang gratis. Saudara bisa cek sangat mudah. Nah sebenarnya saya ingin mengajari kita juga sama sih. Ya, nanti mungkin kita bisa belajar. Mungkin di hari Kamis itu saya akan banyak buka satu cara-cara untuk belajar Alkitab, bahasa aslinya apa, Yunani, Ibrani juga dengan aplikasinya. Ya, supaya kita belajar jemaat jadi pinter. Supaya tidak tersesat dengan pengajar-pengajar yang menyesatkan itu. Nah, saudara, arti mendapat bagian, mendengarkan, terus kemudian kata-kata kerja yang dipilih, dipanggil, dan ditentukan oleh Tuhan, semua bentuknya adalah bentuk sekali dikerjakan oleh Tuhan, dan itu dikerjakan selama-lamanya sampai sempurna. Namanya tensis aorist tense. Ya, nah kalau kita lihat di sini, di PowerPoint yang keempat, aorist tense. Ini hanya kitab Kolose. Mendengar, mengenal, itu semua aorist tense. Belajar aorist tense. Memperkenalkan, menyatakan, dipenuhi dalam ayat 9, ayat 7, ayat 6, berjalan dalam ayat 10, melayakkan, berkualitas, melepaskan kita, memindahkan kita, mentransfer kita dari kerajaan terang menjadi kerajaan gelap, menjadi kerajaan terang. Itu semua bentuknya adalah sekali dan tidak pernah berubah, akan sempurna. Yang pertama bangkit, Yesus pertama bangkit dan sekali bangkit dia terus bangkit dan tidak akan mati. Nah itu namanya aorist tense. Yang berkenan itu juga aorist tense. Berdiam, menetap, meno. Meno itu menetap bahasa Yunani-nya. Menetap. Jadi Allah berdiam menetap dalam hatimu, itu aorist tense. Jadi berhenti dalam hati kita dan tidak keluar dan selama-lamanya menyertai kita dan aktif. Ya, mengadakan perdamaian atau memperdamaikan itu aorist tense. Bukan hanya sekali terus bisa hilang, enggak. Nah, saudara, kenapa orang-orang reform, kaum Puritan itu begitu tegas dalam keselamatan, tidak akan bisa hilang dan tidak akan kita dibuang oleh Tuhan, dan selama-lamanya kita tidak yang digenapi dalam perjanjian baru yang dilakukan oleh Yesus Kristus di kayu salib dengan kematiannya. Nah, saudara, doktrin yang penting seperti ini, itu yang ingin Paulus tegakkan di dalam setiap iman, kasih, pengharapan orang percaya yang ada di gereja-gereja mula-mula itu. Jadi jangan pernah engkau dipindahkan dan dialihkan dari Injil yang sejati itu. Jangan pernah engkau terkecoh atau kamu tergiur dengan ajaran-ajaran tambahan. Tapi kenyataannya kita lihat di dalam kekristenan, saudara, iman salvific faith, iman yang menyelamatkan itu semakin berkurang dipercaya. Dan semakin banyak ditambahkan iman yang harus melakukan ABCD. Dan juga dikurangi dan lain-lain. Jadi banyak orang mengatakan, iya, betul ada anugerah, tapi kami juga harus bertanggung jawab. Dan itu bergantung pada saya. Keselamatan tidak bergantung pada Tuhan, bergantung pada saya. Kalau saya berdosa terus, maka dosa saya itu membuat saya tidak selamatkan Tuhan. Tuhan itu adil. Dan kalau kita berdosa terus diukur dalam timbangan dosa dan kebaikan, dosa saya terlalu berat, maka saya masuk neraka. Saudara-saudara, sama dengan orang beragama yang lain, orang Islam dan semuanya. Kalau kita memperhadapkan perkara dosa itu dengan timbangan, ya, karena Tuhan tidak memakai timbangan, Tuhan memakai darah Kristus, bukan timbangan. Nah, saudara, di sini memberikan diri, terus melengkapi, dipercayakan, meneruskan sepenuhnya sampai ayat yang ke-26, dimanifestasikan kasih Allah itu dan memenuhi kita, itu semua bentuknya adalah aorist tense.
Jadi saudara, kalau kita sudah mengerti tentang keunikan dan juga begitu kuatnya bahasa aslinya yang menjelaskan pada kita, saudara, kita nggak bisa lagi untuk bermain-main dengan keselamatan itu bergantung pada tanggung jawab kita. Saudara, karena kita tidak tahu tanggung jawab itu lahir dari mana. Tanggung jawab kita lahir dari anugerah Tuhan. Jadi semua anugerah Tuhan. Orang yang dipercaya dan diselamatkan, pasti dia memiliki hati untuk menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan dan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dan itu semua adalah dinyatakan dalam perbuatan baik. Tapi bukan berarti orang berbuat baik itu artinya akan mendapatkan keselamatan. Bukan. Perbuatan baik berasal dari apa? Dari hati yang dipenuhi dengan keselamatan oleh Tuhan. Anugerah sukacita. Nah, ini yang penting sekali. Jadi Allah menghendaki penetapan, Allah menghendaki pengudusan. Saudara, semua kalimat itu semua, hampir semuanya berkaitan dengan keselamatan. Saudara, itu bentuknya adalah dilakukan sekali dan terjadi sampai selama-lamanya. Itu namanya aoristens. Dan bukan 1-2 kalimat. Bentuknya adalah sekali untuk selama-lamanya. Kita dipanggil sekali untuk selamanya. Kita dikuduskan sekali untuk selamanya. Kalau itu subjeknya adalah Allah. Dan selalu bentuknya adalah pekerjaan Allah, tidak kredit, tidak separuh-separuh. Dan tidak hanya di depan setelah itu diserahkan pada kita. Tidak. Alfa Omega, Protos Eskatos, Arketelos. Dan itu adalah Kristus. Dan surah ini luar biasa sebenarnya. Ya, oke, kita kembali. Kita lihat ini ayat-ayat yang kita pelajari. Ayat 13. Ia telah melepaskan kita. Nah, ini aoristens. Dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita. Aoristens. Jadi kalau sudah dipindah, saudara nggak bisa dengan dosamu pindah lagi ke sini. Nggak bisa, saudara. Bangsa Israel nggak bisa lagi balik ke Mesir. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kamu berjalan lurus, linear. Keselamatan itu linear, bukan sirkular. Tapi agama timur sirkular, berputar-putar, maka membentuk kepercayaan-kepercayaan yang kejahatan dan kebaikan itu kekal. Karena sirkular. Sirkular itu kembali, putar lagi. Jadi bawah, atas, atas, bawah itu sirkular. Oh, nanti nasib manusia itu mujur sekarang, nanti malang di atas. Suatu hari malang lagi, mujur lagi. Dan seperti itu. Itu sirkular. Tapi Alkitab tidak. Alkitab linear. Begitu dikerjakan, tuntas sampai akhir. Itu linear. Ya, keselamatan kita adalah linear. Bukan sirkular. Bukan bergantung pada kita muter-muter gitu. Nanti Paulus katakan, masa Kristus harus mati lagi bagi kamu? Nggak mungkin itu. Ya, di situ. Oke, 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ini sama, saudara ya. Memiliki pengampunan dosa. Nah, kita lihat ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ini yang kita bahas. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia ini siapa? Kristus. Nah, surah ayat 17 ini yang disalah mengerti oleh saksi Yehova, Mormon, dan yang lain-lain. Kenapa? Karena Yesus itu adalah ciptaan. Dan banyak orang tanya, biasanya kalau saya ngajar di siswa SMA atau ya waktu di university gitu kan, biasanya mereka tanya ayat ini, saudara. Hampir kebanyakan. Kalau dibuka pertanyaan, mereka banyak tanya ini. Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ayat 16 sama, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Ia terlebih dahulu ada dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia.
Saudara mengerti maksudnya? Dia dikatakan terlebih dahulu dari segala sesuatu. Jadi dia ada sebelum semua ada. Dan semua ada karena dia ada. Dia ada sebelum semua ada karena dia. Saya tanya, apakah itu berarti seperti pikiran orang-orang saksi Yehova yang mengatakan bahwa Yesus diciptakan? Ada nggak kata-kata di sini? Berarti kalau dia sebelum semua ada, dia ada. Nah Tuhan ciptakan dia dulu, baru ciptakan semua melalui ciptaannya ini. Ciptaannya menciptakan. Seluruh dari kalimat ciptaan aja, itu sudah tidak mungkin. Tuhan menciptakan pencipta yang mencipta. Itu tidak mungkin. Tuhan tidak bisa menciptakan pencipta. Nggak bisa, saudara. Itu melawan dirinya loh. Saya pencipta, saya menciptakan yang mencipta. Nggak bisa. Saudara, Cornelius Van Til yang mengajarkan presupposisi Kristen atau bagaimanakah mengerti pemikiran yang benar dalam Alkitab, dia mengatakan banyak sekali orang-orang liberal ateis yang kalimatnya itu melawan dirinya sendiri. Dan waktu dia bukakan semuanya, seperti tadi, Yesus itu ciptaan, dan melalui dia diciptakan semuanya. Itu kalimat melawan semua dirinya sendiri. Bagaimana menciptakan pencipta yang menciptakan ciptaan, dan saudara, ciptaan-ciptaan itu menciptakan lagi yang pencipta yang lain. Itu tidak mungkin. Pencipta itu selama-lamanya satu. Jadi waktu Yesus ada, menciptakan sesuatu, keberadaan Kristus itu bukan diciptakan oleh Allah. Dan siapakah Yesus ini? Dialah pencipta. Sebelum semua ada, dia ada. Nah, siapa dia? Nah, dia bukan ciptaan. Nah, kalau bukan ciptaan apa? Ya pencipta. Nggak ada yang lain. Kalau dia pencipta, maka segala sesuatu diciptakan dia, dan segala sesuatu diciptakan untuk dia. Nah, baru benar ini. Nah, Yesus sendiri kalau Allah. Nah, Allah ini siapa lagi yang dia katakan dia itu? Nah, saudara, di sini kita melihat pencipta itu bukan satu pribadi. Pencipta itu ada 3 pribadi. Itulah iman Kristen. Allah yang sejati adalah Esa. Kita tidak boleh mengatakan, oh Allah nggak Esa. Nggak bisa, saudara. Iman Kristen, Allah itu Esa. Satu-satunya Allah. Tapi di dalam keesaan Allah itu ada 3 pribadi. Kok tahu? Nah, dari setiap suratan dan keterangan, penjelasan, pengajaran Tuhan Yesus, kita tahu. Berdoalah kepada Bapa kami. Oh, Bapa. Berarti Yesus dan Bapa. Dan kemudian Yesus mengutus Roh Kudus. Oh, ada Roh Kudus. Dan 3 pribadi ini adalah sama sederajat, sekualitas, dan tidak ada perbedaan apapun kecuali dalam peranan. Mereka disebut sebagai Allah. Bapa itu Allah. Loh Pak, kalau disebut Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Yesus itu siapa? Ya Roh Kudus. Banyak orang Kristen bingung. Roh Allah itu ya rohnya Allah, Roh Kudus rohnya Roh Kudus, Roh Kristus rohnya Kristus. Wah, keblinger kita, saudara. Roh Allah, Roh Kudus, Roh Kristus, Roh Yesus itu adalah Roh Kudus. Karena jelas sekali dalam Alkitab. Jadi bukan roh itu akhirnya ada 4. Nah, banyak pendeta yang akhirnya tidak mengerti firman Tuhan, mengajarkan Roh Kudus itu punya 4 pribadi. Roh Allah, Roh Yesus, Roh Kudus, Roh Tuhan. Wah, saudara. Dan mempengaruhi begitu banyak jutaan orang Kristen. Saudara, tidak ada pribadi lain yang diceritakan oleh Kristus kecuali Bapa dan Roh Kudus. Aku mengutus Rohku, Roh Kudus, Roh Bapa, Roh Tuhan Allah, Roh Kudus. Saudara, dari kalimat-kalimat yang ada dalam bahasa tata bahasanya begitu jelas. Maka orang-orang yang tidak belajar itu banyak yang ngawur, sedikit yang betul-betul belajar. Makanya kita harus belajar dengan serius. Ya. Nah, saudara, kita lanjutkan. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ya. Ada beberapa kunci yang penting dalam kitab Kolose. Yang pertama adalah tentang Allah. Yang kedua
tentang Kristus dan Yesus. Dan paling banyak kata-kata dalam Kolose itu adalah Kristus. Kuncinya Christ. Allah itu 23 kali, Kristus itu 26 kali, Yesus 7 kali. Fullness ada beberapa tidak lebih dari 10 kali. Segala hal itu lebih dari 10 kali. Segala hal, segala sesuatu, segala hal, segala sesuatu. Jadi tema yang terbesar adalah Christ Center Exalted. Seluruh suratan Rasul Paulus itu meninggikan pribadi satu-satunya adalah Kristus di dalam gereja. Dalam segala perkara apapun, masalah perselisihan apapun, kamu kembali pada Kristus, kamu diperbaiki, didisiplin, dan kemudian dibangun ulang. Saudara, kalau kita ada masalah di gereja, kita harus kembali pada Kristus. Segala masalah apapun. Jangan kembali pada hikmat manusia. Kalau kembali pada hikmat manusia tambah pecah kita. Tapi kembali pada Kristus. Jadi tema yang utama adalah dari inkarnasi sampai Kristus ditinggikan karena pekerjaan dan pelayanan dia dan bagaimana dia mati mendamaikan kita. Saudara, itu tidak ada bandingnya dan tidak ada taranya dan tidak bisa dibandingkan, digantikan oleh siapapun. Itu yang dijunjung tinggi oleh Rasul Paulus dan semua rasul. Dan juga gereja Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, saudara, the power of Christian faith itu adalah penderitaan. Dan itu kunci dalam suratan Rasul Paulus. Kalau kamu nggak mau menderita, kamu tidak akan bisa mengerti Kristus di dalam setiap langkah hidupmu. Jadi orang-orang Kristen yang tidak mau menderita, yang maunya itu hidupnya enak, tidak akan kenal Kristus selama-lamanya. Jadi pengajaran yang membuang penderitaan Kristus dalam iman Kristen, dalam mimbar itu, engkau tidak akan pernah mengenal Kristus. Karena kunci yang paling luar biasa yang dikatakan di dalam Kolose, Paulus mengatakan, aku ikut menderita dan tanda petik menyempurnakan, melengkapi penderitaan Kristus. Bukan dia melengkapi terus kemudian menyempurnakan apa yang dilakukan Kristus, bukan. Apa yang terjadi dengan Kristus itu, dia melihat penderitaan dan dia mengalaminya, dan ini akan lengkap sampai semua orang percaya mengikuti seperti Paulus ikuti penderitaan itu. Dan disitulah kita akan melihat bagaimana iman kita disempurnakan. Jadi penderitaan ini adalah kekuatan yang akan menyempurnakan iman orang percaya. Saudara, kalau saudara tidak bisa mengerti penderitaan Kristus, saudara tidak akan pernah punya iman yang mendasari segala hidup kita. Orang yang pernah melihat, saudara sekarang lihat Tuhan Yesus disalibkan. Baik itu melalui TV, film atau apapun gitu ya, atau melalui karya sutradara gitu. Walaupun ada yang salah, ada yang benar, yang tidak tepat, saudara, waktu itu dipaparkan pada kita. Nggak mungkin hati kita nggak merasakan kedalaman kasih Allah di situ. Saudara, pernah saya waktu film Passion of Christ pertama kali keluar dan kemudian China itu mendapatkan bajakannya dan saya waktu berada di Beijing dan kita dapat film itu tanda petik bajakan. Indonesia belum ada, tapi kemudian di style di situ. Saudara tahu, dari awal mulai Yesus mulai berjalan itu, mulai Yesus dipukul pertama kali, itu penginjil ini, itu nangis terus sampai hampir 2 jam. Mereka tidak pernah tahu visualisasi Kristus yang mati, digebukin, darahnya keluar seperti itu. Dan waktu mereka melihat itu nangis terus, gak berhenti. Sampai filmnya berhenti, mereka nangis terus. Terus saya pikir, ini kalau orang Indonesia mungkin nangis bentar selesai gitu. Tapi mereka bisa nangis terus, nangis terus. Kenapa? Karena bukan hanya melihat film, karena mereka merasakan hadirat Kristus itu yang menolong mereka.
Bagaimana mereka orang ateis yang kemudian bisa percaya pada Tuhan, dan dengan cara seperti itu mati bagi mereka. Mereka sampai nangis sampai kayak apa, saudara? Mereka itu selesai, baru kita ngajar. Dan waktu itu saya mengajar tentang Kristus dan segala kemuliaannya. Nah, apakah cukup dengan mereka menangis seperti itu dan sebagainya? Nah, saya nyatakan apa yang firman Tuhan ceritakan. Perasaan kita dengan kita menangis seperti itu, saudara, itu adalah wujud separuh iman kita. Tapi ketundukan kita kepada apa yang kita rasakan, kita tangisi itu, dan kita menderita sepanjang jalan kita, dengan kita mau di dalam kebenaran, kita terus akan melihat dunia dan segala kegelapan itu tidak pernah berdamai dengan kita. Dan itu loh yang kamu hadapi. Jadi saya tidak memberitakan sukacita kamu akan lancar, enggak. Kalau saya beritakan itu, saya diusir oleh mereka. Sudah tahu mereka bercerita, ada pendeta, terus mendoakan mereka dan mengajari, diusir oleh mereka. Kenapa diusir? Kami tidak punya iman seperti ini. Kami ingin iman yang benar. Ini iman gak benar, minggir. Nggak mungkin kamu ngajar di China, kamu akan kaya raya, kamu akan diberkati. Saudara, bagi mereka ini dunia kami ada dunia penderitaan. Pemerintah kami membunuh kami kalau kami menyatakan iman kami. Kamu datang, mau nanti jadi Kristen semua. Saudara, ini iman ngawur ini, diusir. Jangan ngajar, jangan sekali datang lagi pada kami. Mereka ingin mendengar iman Kristus di dalam penderitaan. Apa rahasianya? Saudara, disitulah dibuka kemuliaan yang besar. Tanpa penderitaan, tanpa kehinaan, tidak ada kemuliaan. Baru mereka senang sekali. Kenapa? Karena mereka mengalami penderitaan, kehinaan yang luar biasa di China. Di situ. Dan kita yang tidak pernah merasa hina, menderita, kita sulit mendengarkan ini. Kenapa? Karena selama kita hidup kita nggak susah. Kita menjadi anaknya orangnya semuanya serba ada. Bagaimana kamu bisa menderita dalam Kristus? Susah. Mengapa sih orang-orang Chinese yang dahulu ingin mendidik anaknya itu dalam kekuatan hidup penuh dengan ketabahan? Belajar dulu kamu. Kan gitu kan? Nggak enak-enak kamu terus terima, nggak bisa. Kamu harus hidup belajar. Harus dididik dulu, harus diajar dulu. Kenapa? Saudara, itu adalah satu panggilan manusiawi. Tanpa tetesan air mata, tidak ada sukacita masa depan. Apa yang kamu tanam hari ini dengan tangisan luar biasa, kamu akan menuai dengan sorak-sorai. Kalau kita sembarangan hidup dalam keluarga, dan kita biarkan semuanya, saudara, kita menuai satu tangisan di akhir hidup kita. Anak-anak kita sembarangan hidupnya. Saya lihat sekarang ada tren yang luar biasa, saudara. Saudara ke mall-mall. Dulu itu nggak pernah ada. Kita ke mall. Dulu yang mall itu yang besar-besar, yang gede-gede, yang restoran itu hampir semuanya tuh orang Chinese semua, betul? Sekarang lihat. Dipenuhi bukan orang Chinese. Dan mereka orang kaya baru. Itu orang-orang yang semuanya kita lihat yang tidak pernah kita pikirkan. Mereka memenuhi XO, Suki semuanya itu orang-orang biasa semua. Pemerintah sekarang menggoncorkan dana yang besar untuk pegawai negeri semuanya. Mereka mobilnya banyak, mereka makan luar biasa. Dan memenuhi semua tempat-tempat yang bergengsi itu. Yang dulu itu hanya orang-orang Chinese yang kaya yang ke sana. Sekarang no. Mereka semua tumplak-blak di situ. Kita sekarang makan di situ mikir. Kenapa mikir? Masa kesulitan seperti ini. Mereka enggak mikir apapun. Saudara, ini masa depan bangsa ini kemana? Saya enggak tahu. Yang pasti terpuruk. Kenapa? Karena engkau buang semuanya. Saudara, tukang kredit itu, bagian pengkreditan itu, ada dulu
anak yang pernah cerita. Saudara tahu, hampir semuanya yang beli mobil baru itu pegawai negeri semua. Kok bisa? Gajinya besar. Tidak pernah mikir masa depan, dan apa yang dilakukan? Beli dulu. Kalau nggak bisa bayar, kalau dia semuanya ada dipecat dan lain-lain semuanya, udah jual lagi. Begitu pendeknya pikirannya. Tapi kalau orang yang di dalam iman Kristen, suruh dari awal kita diminta oleh Tuhan, seperti Kristus hidup, hiduplah kamu seperti Dia. Untuk orang lain, bukan untuk dirimu, untuk masa depan, dan semua itu ditanamnya di situ. Maka orang-orang menyebutnya sebagai orang kapitalis, karena kita punya kapital, saudara. Yang menggerakkan dunia ini kapitalis, karena kapitalnya besar. Dan semua mengarah kapitalis. Wah, Indonesia dibuat supaya kapitalis itu kejam menjajah itu. Padahal bukan. Saudara, itu karena kepintaran, kehematan dan semuanya. Dan siapa bangsa yang paling luar biasa? Israel. Yang menjadi seluruh tolok ukur di dunia ini. 10 orang kaya di dunia, semua dari orang Israel. Baru masuk tahun ini. Kalau nggak salah 10 itu salah satunya orang China. Tetapi nggak akan bertahan lama. Sampai hari ini, itu orang-orang yang hebat itu semua di situ. Baru keluar sekarang orang kaya terbaru yang paling tertinggi itu Elon Musk. Yang bisa nyusul dengan luar biasa. Saudara, mereka semua itu kalau kita lihat, saudara kita pikir, oh ini orang kaya gampang enak. No. Saudara, SpaceX waktu punya cita-cita roket ke sana balik lagi ke sini, itu gagal hampir 10 kali, hancur pesawatnya. Dan itu kerugiannya besar sekali. Bangkrut dia. Tapi dia balik lagi, dia balik lagi. Sampai akhirnya roket pesawat itu, saudara, dibuang ke angkasa, itu sudah dibuang ke sana. Enggak, bisa balik. Dan baliknya bisa persis sama turunnya. Dan itu mustahil, saudara. Tapi bagi Elon Musk, nggak bisa mustahil. Harusnya bisa. Dan akhirnya bisa, tapi hancurnya, saudara nggak melihat berapa kali dia hancur pesawatnya. Mau bangkrut, mau hancur hidupnya. Setelah itu, semuanya adalah penderitaan. Dalam penderitaan. Kita juga sama. Ya. Kita bersyukur pada Tuhan. Jika itu menjadi orang-orang beriman yang mengerti penderitaan Kristus. Dan yang terakhir adalah kebangkitan sebagai asuransi kekekalan kita. Nah, saudara, kita melihat. Saudara, gambar Allah yang dinyatakan di dalam kalimat ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ada 3 hal yang penting kualitas dari gambar Allah. Yang pertama adalah tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Apa maksudnya ini? Saudara, arti daripada ikon gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, saudara, arti dari yang sulung itu adalah protos. Kita lihat Wahyu 22 ayat yang ke-13. Ya. Dan itu ada dalam Yesaya 44 ayat 6, 48 ayat 12. Jadi Yesaya sudah mengerti ini. Yesaya. Dan Wahyu pasal 1 ayat 8, ayat 17, Wahyu pasal 2 ayat 8. Itu semua tentang Alfa Omega. Dan yang paling lengkap adalah Wahyu 22 yang terakhir, ayat 13. Dan ini kalimat dari Tuhan Yesus langsung, yang langsung berbicara kepada Rasul Yohanes. Itu langsung Tuhan Yesus. Dalam penglihatan itu. Perhatikan. Aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terkemudian. Yang awal dan yang akhir. Jadi ini ada 2 hal yang penting sekali. Jadi perbedaan Yesus dengan semua ciptaan yang ada. Dan Yesus dengan semua yang pernah ada. Yang ada yang kelihatan dan yang terlihat, yang tidak kelihatan.
Saudara, kita hanya dunia yang bisa kita lihat. Manusia terbatas dengan apa yang dia lihat. Kalau mau yang melihat yang tidak terlihat, manusia harus dibantu dengan teleskop atau mikroskop. Betul kan? Makroskop atau mikroskop. Teleskop kan makroskop. Manusia harus punya alat bantu untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat. Dan alat bantu apakah yang kita bisa melihat Bapa surgawi? Apa sih? Untuk melihat angkasa, wah, teleskop Hubble. Waktu kita lihat, wah, kita ini kecil sekali. Wah, ada jutaan miliaran, bukan hanya miliaran. Itu ada bumi galaksi yang berpuluh-puluh ribu, lebih besar daripada yang kita pikirkan. Dan kita kemudian semakin teleskopnya semakin canggih, semakin kita, Nah, saya ingin membawa kita kepada arti ikon, gambar Allah. Jadi untuk mengerti sesuatu di luar kita, ini bukan Allah loh. Bukan Yesus katakan Bapa itu yang kamu harus kenal dalam aku. Kita mengenal yang terbatas saja, dunia ini, kita sudah nggak bisa memikirkannya. Nggak bisa mengolah dalam pikiran kita. Bagaimana itu planet-planet dan galaksi-galaksi banyak sekali itu seperti pasir di laut. Siapa ya yang ngontrol ini semuanya? Dan bukan hanya itu masih belum. Masih ada lagi dan nggak terbatas itu. Sampai kapan? Saudara, semakin kita memakai perantara, waktu kita melihat kepada apa yang ada di luar diri kita, ciptaan yang lain itu, saudara, bukan hanya yang makro, termasuk yang mikro. Saudara, sel-sel otak kita itu rumit seperti angkasa. Jadi mikro dan makro sama nggak ngertinya. Ada yang mengatakan, seorang profesor ahli otak, daya kekuatan otak kita itu melebihi daripada daya nuklir. Otak kita bisa bekerja luar biasa itu. Dengan listrik yang ada di dunia ini, itu masih rumit otak kita. Jadi mikro kita terheran-heran kok bisa kayak gini. Apalagi kita menyelidiki virus. Mungkin nanti suatu hari ada yang lebih kecil dari virus, kita nggak tahu juga. Mungkin porus, ya kan? Mamanya virus, kan empok itu kan mama. Atau mbarus, kita nggak tahu, atau mbaknya virus gitu. Nah, saudara, saya ingin kita membayangkan seperti ini. Jadi waktu kita tidak mengenal Allah dalam dosa kita, dan Kristus datang, saudara, itu umpamakan gambar wujud Allah yang terindah dalam Kristus itu membuka kepada kita satu wawasan hadirat Allah yang tak terbatas, yang indah luar biasa, seperti engkau melihat semesta alam dan engkau melihat mikro life yang ada dalam hidup kita. Jadi setiap kali kita ibadah, saudara, itu kita dibawa ke dalam apa? Ke dalam kemuliaan yang tak terbatas, yang begitu sempurna dari hadirat Allah, yang bukan hanya mengenai ruangan ini atau ibadah kita sementara ini, tetapi pada kemuliaan kebesaran Allah dan rencana yang teragung itu, yang waduh saudara, yang dikatakan bahwa segala jalan hidup sejarah manusia yang begitu banyak, setiap kejadian, berapa miliar kejadian yang ada, itu di bawah kuasa yang diarahkan, menentukan, dan kemudian menggenapi rencananya Dia. Termasuk di dalamnya kejahatan-kejahatan manusia, kejahatan iblis, kejahatan malaikat-malaikat, kejahatan para penguasa. Itu semua di tangan Tuhan dan menjadi satu lukisan mengagungkan Kristus. Saudara, itu satu lukisan. Seluruh umat manusia, segala zaman, segala kejadian, itu lukisannya adalah mengagungkan Kristus. Sampai iblis pun dan semua orang-orang di dunia ini
pada akhir Yesus datang, semua berlutut menyembah, menyebut Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Allah mereka, termasuk iblis semuanya. Nah, kita yang tidak bisa melihat apa yang dilihat oleh Paulus ini, Paulus ceritakan dalam tulisannya, supaya jemaat diberikan kekuatan pengharapan yang dikuatkan di dalam apa? Iman yang tidak pernah berubah, karena Tuhan sudah menetapkan dalam hati kita. Dan itu loh saudara yang diajarkan. Dan kita seringkali terbawa dengan kelemahan-kelemahan kita. Kita tidak tahu betapa yang menyertai kita itu, Yesus Kristus itu, Immanuel itu. Saudara, kalau kita tahu kita berada dengan siapa, saudara, saya tanya, siapa lawan kita? Orang-orang karismatik senang pakai kalimat ini, saudara. Tapi orang reform, injili, presbyterian anti kalimat ini. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Dan itu betul, saudara. Saudara, bayangkan kalau Kristus bersama dengan kamu. Yosua waktu melawan orang Kanaan, gemeter dia. Saudara tahu? Dan tidak bisa berbuat apa-apa mereka. Dan kalau tidak ada panglima bala tentara Allah datang menghadap pada Yosua dan membuka pandangan Yosua, begitu besarnya dia, seperti raksasa, saudara. Dan itulah Kristus, panglima bala tentara Allah, besar sekali, saudara. Bukan manusia dia, itu malaikat Allah. Dan Yosua melihat itu, dia langsung tersungkur. Dan bala panglima tentara Allah mengatakan, bukan kamu yang berperang, kamu tidak mungkin mengalahkan mereka. Aku berperang dengan mereka. Dihantam semua, bus, mati semua. Peperangan Israel, saudara, melawan Kanaan, itu bukan tangan manusia. Walaupun secara fisik, orang Israel yang menang, teriak-teriak gitu. Yang berperang bukan mereka. Saudara, menghadapi tentara itu sudah tidak mungkin. Kamu orang kecil-kecil lawan raksasa, nggak mungkin. Tapi Yosua waktu melihat itu, kuasa Allah itu bukan hanya tembok Yeriko. Seluruh orang-orang Kanaan yang hebat-hebat itu, dan punya kekuatan senjata teknologi yang luar biasa. Saudara, dihantam oleh bala tentara Allah. Habis semua. Saudara, banyak. Jadi kalau saya sekarang seorang anak disertai papanya, itu hatinya tenang. Seorang rakyat disertai presidennya, kita kurang apa? Kalau orang percaya disertai oleh raja di atas raja, saya tanya, saudara mau kurang apa? Nah, disinilah kita melihat hati Paulus itu. Waktu mendengarkan iman mereka yang luar biasa dari Epafras. Waktu mereka dalam imannya, dalam kesetiaannya, dia bersyukur. Tapi Paulus melihat ada kekurangan dalam iman mereka apa? Engkau melihat, aku ceritakan ini, lebih daripada yang kamu imani. Kristus yang adalah gambar Allah, yang melindungi kamu, yang menguatkan kamu, yang menyediakan semuanya, dan yang memperdamaikan kamu. Itu adalah lebih dari segala pemerintahan semua yang ada. Kenapa saudara? Jemaat diingatkan Paulus tentang Kristus yang adalah kaisar, raja di atas raja. Kenapa? Karena jemaat, tetap manusia. Mereka takut dengan kaisar. Mereka takut dengan Romawi. Bayangkan saudara, Romawi pada saat itu tidak terkalahkan. Bangsa-bangsa lain ditaklukkan oleh dia. Saudara pikir Romawi itu dikalahkan siapa? Romawi bisa hancur dikalahkan siapa? Jawabannya cuma satu. Iman Kristen. Dalam sejarah kekuatan Romawi, itu kehancuran Romawi bukan karena diserang, bukan karena iman Kristen. Dan Tuhan katakan, pada saatnya nanti, begitu sudah ditetapkan, bangsa ini akan aku buang. Karena dosanya sudah puncak.
akhirnya dihancurkan Romawi oleh Tuhan. Tahun 70. Hancurnya Yerusalem. Itu sejarah. Siapa yang menentukan? Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja. Dia tahu masa depan, apa yang terjadi. Dia beritahukan pada gereja, beritahukan pada murid-murid, orang-orang percaya. Nanti kamu lihat, bait Allah hancur semua. Bangsa Romawi hancur, terhapus dari muka bumi. Dan itu janji dari Tuhan. Dan inilah yang kita pelajari. Saudara, Paulus memakai bahasa yang punya seni bahasa. Dia mengatakan yang terlihat dan tak terlihat itu horata dan aorata. Itu kata-katanya bagus sekali dalam bahasa Yunani. Horata, ho itu artinya kehidupan, mulai dari nafas. A itu kematian, mulai daripada aorata. Horata. Saudara, ini Kolose pasal 1 ini adalah syair, saudara. Puisi memuliakan Kristus, meninggikan Kristus. Sama dengan Efesus pasal 1. Dan pasal 2 ada, tapi itu bercampur. Ya, bercampur dengan beberapa hal, tapi kita bisa lihat dari bahasa itu, betul-betul Paulus melihat waktu dia menuliskan, dia bukan menuliskan hanya untuk orang-orang di Kolose, bukan. Dia sedang menuliskan satu kekaguman dia dalam suratan Kolose itu. Dia sedang mengagumi dan membuat syair dengan kuasa Roh Kudus, dan di situ tanpa kesalahan dia tuliskan tentang Kristus. Wah, luar biasa, saudara. Saya beritahukan kemarin di dalam teologi pemujaan hari Sabtu, seluruh ciptaan lagu manusia itu semua ada dosanya, ada kelemahannya, apapun itu. Yang bisa diterima itu yang berkenan pada Tuhan dan bisa disaring oleh Tuhan. Tetapi lagu yang diciptakan oleh Roh Kudus melalui Maria, melalui Zakaria, melalui Musa, melalui Daud, melalui Salomo, itu adalah kekal. Perhatikan, saudara. Jadi lagu-lagu ciptaanmu, baik itu pendeta ini ciptakan semuanya, itu semua lagu penuh dengan kelemahan dan di dalam dosa. Dan tidak ada lagu yang bisa mengalahkan yang ada di Alkitab. Karena kita percaya Alkitab itulah tanpa dosa. Jadi semua lagu yang di sana itu adalah inspirasi. Lagumu tidak inspirasi, hanya eliminasi. Jadi saya percaya bahwa nanti pujian yang kekal itu, ya pujiannya Maria, ya pujiannya Zakaria yang ada di surga. Pujian-pujian kita manusia belum tentu ada di sana. Hanya yang berkenan pada Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan, itu yang boleh ada di sana. Yang tidak ada itu, semua langsung sudah dibersihkan Tuhan. Lagu-lagu yang memusnahkan diri, contohnya, lagu-lagu yang melawan firman Tuhan, puji-pujian melawan firman Tuhan, itu nggak pernah kamu dengar lagi di surga. Kamu dengar di neraka. Kenapa, saudara? Karena di sini seluruhnya disaring oleh Tuhan. Seluruhnya sudah diseleksi oleh Tuhan. Jadi kita hanya mendengarkan yang sempurna tanpa dosa di surga. Nah, lagu yang tanpa dosa itu siapa? Ya lagu-lagu yang ada di Alkitab. Di luar itu semua lagu penuh dengan dosa. Saya beri contoh, ada lagu soalnya. Ya kan? Satu lagu. Kemarin saya pakai contoh, Aku Anak Raja. Begitu kan? Terus ada contoh. Gitu. Saudara, contoh lagu, selagi ada kesempatan, aku ingin melayani engkau. Betul? Secara teologia, lagu ini tidak sempurna. Karena dia mengatakan kalau ada kesempatan, kalau nggak ada kesempatan, ya Tuhan nggak ada kesempatan. Apakah lagu ini akan masuk ke surga? Jawaban saya, enggak. Karena nggak sempurna. Semua lagu yang tidak sempurna tidak akan masuk ke surga. Hanya lagu yang sempurna yang masuk ke surga. Selagi aku kuat, kalau aku nggak kuat, nggak bisa melayani. Memang kalau orang nggak bisa melayani di rumah sakit, terus kemudian lumpuh, nggak bisa melayani, ya nggak bisa melayani Tuhan. Selagi aku kuat, nah aku nggak kuat, bisa nggak aku melayani? Bisa. Banyak lagu-lagu yang tidak sempurna, tapi kita tetap pakai. Kenapa? Karena kita lihat secara antroposentris. Betul kan?
Tapi kalau kita pikir secara teologis, nggak bisa lakuin. Berarti Tuhan kalah dengan apa? Dengan kelumpuhanmu, ketidakmampuanmu. No. Saudara, bukan seperti itu. Kita masih ingat pemain pianonya Billy Graham yang hancur tangannya. Dan akhirnya menjadi pemimpin doa yang luar biasa. Karena tangannya sudah nggak bisa main piano. Tapi dia menjadi pendoa. Diubahkan oleh Tuhan. Dihancurkan tangannya, bukan memberikan satu kematian hidupnya, bukan, tapi memberikan dia satu pekerjaan baru sebagai pendoa. Yang dulu dia tampil selalu ke depan, wah, dia liatin orang. Sekarang enggak, dia berada sembunyi. Billy Graham berkhotbah, dia berdoa dengan timnya, dia berdoa terus, enggak pernah tampil lagi. Tapi Tuhan melihat ini yang berkenan kepadaku, dan itu beda. Cara pelayanan beda. Nah, saudara, itu juga sama. Nah, sekarang kita lihat bahas yang terakhir. Saudara, perkataan di dalam Kolose ini ada preposisi atau preposisi atau kata depan yang penting. Perhatikan, saudara. En, di, es, ento. Dan itu semua berkaitan dengan subjeknya adalah Allah atau Kristus. Di dalam, melalui, dari, kepada. Dan tidak ada satupun kata preposisi ini itu diperuntukkan selain Allah. Jadi artinya apa? Semua dalam hidup kita itu dari awalnya melalui hidup kita dan di dalam semua kejadiannya untuk kemuliaan dan segalanya adalah untuk nama Tuhan. Bukan nama kita. Dan itulah yang membuat kita orang-orang yang kepingin kita muncul dalam hidup kita. Itu langsung kita marah dengan Tuhan. Kepentingan-kepentingan diri kita yang ada, kita langsung melawan Tuhan. Kenapa? Loh Tuhan, aku juga ingin dikenal orang dong. Aku juga ingin terkenal. Saudara, kepalsuan dan kemunafikan yang paling tertinggi adalah jika muka kita tidak dihargai. Orang Farisi itu malu dengan Tuhan Yesus karena apa? Karena Tuhan Yesus lebih mukanya dihargai daripada muka mereka. Iri hati itu, saudara. Itu jadi kebencian yang luar biasa. Dan kita dalam seluruh hidup kita, dalam pelayanan kita sama, saudara. Kalau sudah muka kita itu nomor satu, saudara nggak akan lihat muka Kristus. Ikon Allah. Ikon Theos, ini saudara akan lihat. Dan Tuhan katakan, selama ikonku tidak ada dalam hidupmu, kamu tidak akan menemukan pelayanan yang mendamai sejahterakan hidupmu. Tapi kalau mukamu sudah tidak ada, dan tinggal muka Kristus, saudara, itu pelayanan penuh dengan sukacita. Karena bukan dirimu, tapi Kristus. Nggak ada yang perlu kita takuti, nggak ada yang perlu kita khawatirkan, nggak ada, saudara. Kenapa? Karena semua di dalam, kepada, melalui, untuk, bagi Allah. Dan selesai. Dan Paulus ingatkan pentingnya itu. Nah, baru kita akan membahas tentang the fullness of God. Bagaimana itu? Nah, kita minggu depan, kalau Pak Budi bisa, nanti bisa minggu depannya lagi. Nah, kita akan membahas tentang arti secara khusus the fullness of God dalam hidup kita. Apa sih artinya seluruh hidup kita itu Tuhan itu memenuhi hidup kita? Nah, Paulus bukakan rahasia ini kepada jemaat di Kolose. Ya, kita akan belajar ini. Kita bersyukur hari ini kita selesai pada puncak dari segala kemuliaan dari awal dan segala kejadian yang ada. Saudara, Tuhan mengatakan, aku menjamin engkau, aku sudah memperdamaikan engkau, aku sudah mengantar engkau, memindahkan engkau, dan jangan pernah lagi engkau ragu. Akulah Tuhan atas segala hal, segala sesuatu. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena hari ini kami melihat dengan pengantara, baik dalam kehidupan kami yang mikro ataupun yang makro. Kami melihat Kristus yang bisa membuka satu kemuliaan, keabadian, kekekalan daripada kemuliaan Allah. Sehingga kami tidak bisa dalam hati kami tidak takjub dan kagum akan Engkau.
Kami percaya Tuhan, bahwa setiap perjalanan kami adalah perjalanan yang dirancang oleh Tuhan. Bahkan dalam kelemahan-kelemahan kami tahu Tuhan menopang kami dengan ketabahan, kesabaran, dan di dalam Kristuslah kami mendapatkan satu kesempatan kembali datang pada Tuhan dalam pertobatan kami, dalam penyesalan kami, dalam segala keterbatasan kami. Tuhan, kami mau kami kembali seperti Yosua yang bertekad, pilihlah apakah engkau menyembah Allah yang lain, Allah Kanaan, atau tetap menyembah Yahweh itu. Kami di sini bertekad dalam hidup kami, keluarga kami, dan pelayanan kami, dan gereja kami akan tetap menyembah Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena dialah segala-galanya bagi kami. Dialah yang mengatur, menetapkan, dan merancang, dan juga merencanakan semua dalam kehidupan kami. Apa yang terbaik, yang menjadi tersempurna, yang dipersembahkan dalam seluruh hidupnya kepada kami semuanya. Kami percaya Tuhan bahwa setiap langkah kami adalah langkah kemenangan. Setiap perjalanan kami adalah perjalanan yang penuh dengan kasih Tuhan. Dan setiap pandangan kami ke depan adalah pandangan pengharapan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, yang tidak pernah mengecewakan kami. Kami persembahkan hati dan seluruh hidup kami. Baik apa yang menjadi keinginan kami, baik yang menjadi satu kerinduan kami percaya Tuhan, Engkau kuduskan dan Engkau sempurnakan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Saya serahkan pada liturgus kembali. Amin. Ya, khotbah kita, dialah Allah kita, Allah yang bersama kita, Allah Immanuel, yang datang dan akan datang kembali, menyempurnakan kita dan membawa kita kepada kemuliaannya. Mari jemaat, saya undang berdiri, kita akan menaikkan pengakuan iman rasuli kita.